Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, semoga pada hari ini Anda semua dalam kondisi yang sangat baik dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah serta melindungi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan terkait dengan media pembelajaran, terutama dalam kaitan dengan teori dan juga konsepnya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa media pembelajaran itu merupakan atau memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kaitan dengan sebuah proses pembelajaran. Bagaimana kita merasa bahwa media pembelajaran itu sangat penting untuk keberhasilan sebuah pembelajaran. Oleh karena itu, kita harus memahami tentang teori dari media pembelajaran tersebut. Kita harus punya cukup banyak alasan yang memperkuat, yang merinforce terhadap diri kita sebagai pendidik, sebagai pengajar, mengapa sih kita perlu menggunakan media pembelajaran. Atau kalau kita berkedudukan sebagai pimpinan dalam sebuah organisasi pendidikan, kita harus mendorong para guru, para pengawas, para pendidik untuk mereka menggunakan media pembelajaran tentu harus berbasis pada teori yang kuat. Harus memiliki reasoning, alasan yang kuat mengapa media pembelajaran itu diperlukan untuk keberhasilan pembelajaran kita. Paling tidak, saya akan mengemukakan beberapa teorinya yang sangat mendasar. Yang pertama, ini adalah teori yang mengatakan bahwa mengapa sih media pembelajaran itu penting. Karena kalau kita bicara media pembelajaran, sesungguhnya kita sedang bicara tentang sistem pembelajaran. Dalam sebuah teori tentang sistem pembelajaran, dijelaskan bahwa sistem pembelajaran merupakan sebuah totalitas yang di dalamnya memiliki sejumlah komponen. Ya, ada 5 komponen yang penting. Yang pertama adalah tujuan, kedua materi, ketiga metode, keempat media, dan kelima adalah evaluasi. Artinya bahwa sistem pembelajaran itu akan berhasil mencapai apa yang diharapkan itu kalau ada keterlibatan dari kelima komponen ini, semuanya harus disiapkan, semuanya harus di-manage, semuanya harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Artinya dalam teori sistem disebut salah satunya adalah bahwa sistem saling terintegrasi, saling penetrasi, saling dependensi, saling terhubung, saling terkait, saling terobos, dan juga saling ketergantungan. Oleh karena itu, karena media memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai salah satu komponen dalam sistem pembelajaran ini, oleh karena itu maka media memiliki posisi yang sangat strategis untuk menentukan keberhasilan pembelajaran. Oleh karena itu, keberadaannya tidak bisa dipandang sebelah mata. Artinya, para pengajar tidak boleh mengatakan bahwa kalau pembelajaran itu yang penting adalah bagaimana materi dikuasai. Kalau pembelajaran itu yang penting bagaimana metodenya disiapkan. Atau evaluasinya yang harus kita siapkan sedemikian rupa. Tapi dalam konteks ini media pun harus benar-benar kita siapkan. Oke, jadi yang pertama adalah bahwa media merupakan bagian integral dari sebuah sistem pembelajaran yang harus kita persiapkan. Yang kedua, bahwa media pembelajaran itu merupakan bagian integral dari sebuah sistem yang disebut dengan learning resources atau sumber belajar. Kalau kita bertanya, apa sih yang diperlukan untuk keberhasilan siswa kita dalam belajar mereka? Maka jawabannya adalah mereka butuh yang disebut dengan sumber belajar atau istilah lainnya adalah learning resources. Para ahli mengkelompokkan learning resources itu ke dalam 6 kelompok. Yang pertama ada pesan, kedua orang, ketiga alat, kemudian teknik, bahan, dan lingkungan. Artinya, kalau kita ingin bahwa pembelajaran siswa kita itu berhasil memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap yang kita harapkan, maka mereka harus
melibatkan, harus kita siapkan sumber belajar tadi. Nah, ternyata media pembelajaran itu menduduki posisi yang sangat strategis karena media pembelajaran adalah bagian dari sumber belajar ini. Sekarang pertanyaannya, media pembelajaran ini letaknya di mana? Apakah di orang, apakah di bahan, atau di lingkungan? Nah, dalam konteks ini, media pembelajaran itu terutama terletak pada gabungan antara alat, bahan, dan juga pesan. Artinya, dalam konteks pengertian media pembelajaran, bahwa media pembelajaran itu adalah gabungan antara pesan dan juga alat. Oleh karena itu, sekali lagi benang merahnya adalah kalau pembelajaran ingin berhasil, maka tentu harus melibatkan sumber belajar yang di dalamnya adalah ada media pembelajaran, terutama dalam kaitan dengan alat dan juga message atau pesan. Baik, itu teori yang kedua yang memperkuat bagaimana kedudukan media pembelajaran dalam sebuah pembelajaran tersebut. Yang ketiga, nah ini yang disebut dengan grounded theory, adalah teori yang sangat mendasar. Teori ini asalnya dari Edgar Dale dengan judul Cons Experience atau kerucut pengalaman. Di sini dinyatakan bahwa pembelajaran itu keberhasilannya ketika siswa mendapatkan learning experience, pengalaman belajar. Atau dalam arti kata, pengalaman belajar itu sama juga dengan hasil belajar, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya pengalaman belajar tadi diperoleh secara maksimal? Maka ternyata bergantung dengan cara apa mereka belajarnya. Kalau belajar itu mengarah pada sesuatu yang abstrak, maka pemerolehan pengalaman itu dalam angka-angka yang relatif presentasinya kecil. Semakin pembelajaran mengarah pada yang konkret, ya, maka si belajarnya pun akan memperoleh hasil persentase yang lebih tinggi. Artinya, kalau hanya dengan lecturing, dengan ceramah, dengan ekspositorik, jangan berharap hasil belajarnya baik. Itu hanya 5%. Artinya, kalau siswa hanya belajar dengan cara mendengarkan gurunya mengajar, maka jangan harap mereka memperoleh pemahaman atau pengalaman belajar yang tinggi. Tapi kalau ada sesuatu yang bisa dibaca, apalagi yang bisa dilihat, bisa didengar, itu sudah mulai meningkat bahkan sampai 20%. Apalagi kalau yang bisa dilihat, yang bisa didengar tersebut kemudian didiskusikan dalam kelompok kecil, dalam kelompok besar, mereka berinteraksi, mereka brainstorming, itu bisa sampai 30%. Apalagi kalau didiskusikan dalam kelompok, apalagi kalau disimulasikan. Dan yang paling tinggi, derajat hasil belajar itu ketika mereka belajarnya dengan direct purposeful experience, pengalaman langsung dan juga bertujuan. Bahkan ini bisa 80% lebih pengalaman belajarnya diperoleh. Artinya ketika guru mengajarkannya dengan cara langsung, anak dibawa pada situasi yang nyata, mereka langsung mempraktekkan, maka disitulah hasil belajarnya secara maksimal. Nah, benang merahnya Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, ketika mereka belajar dengan menggunakan media, misalnya audiovisual, media dengan yang bisa didemonstrasikan, maka pemerolehan belajarnya bisa sampai 80%. Oleh karena itu, disinilah letak mengapa kita perlu menggunakan media pembelajaran. Kemudian berikutnya, ini masuk pada bagaimana kita memahami tentang jenis media pembelajaran. Media pembelajaran itu sesuai dengan terminologisnya. Media berasal dari kata medium, yang artinya adalah bahasa jamak dari perantara, pengantar. Artinya, media itu memiliki variabilitas, memiliki varian yang sangat banyak, jenis yang sangat banyak. Bahkan dari buku yang saya tulis, dari buku media pembelajaran, saya sebut di situ ada yang disebut dengan taksonomi media. Ada taksonomi Rudy Brecht, ada taksonomi dari Anderson, ada taksonomi dari Gerlach dan Ely. Semuanya menjelaskan mengenai bagaimana media dikelompokkan. Nah, dalam konteks ini, saya akan membagi media pembelajaran tersebut hanya kepada 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang disebut dengan media elektronik, yaitu media yang sangat bergantung pada energi listrik.
Jadi yang pertama ini adalah media yang sangat bergantung pada energi listrik. Yang kedua adalah media grafis. Itu media yang kombinasi antara gambar dengan teks, antara visual dengan simbol kata, ya. Biasanya berupa tercetak, ya. Biasanya tercetak. Ada poster, diagram, grafik, kemudian gambar. Sekarang musim yang disebut dengan X-banner, kemudian baligo, kemudian sampai pada ukuran yang lebih besar seperti billboard, itu juga masuk dalam kategori media grafis. Meskipun demikian, sekarang ada kelompok yang kedua dari media grafis yang disebut dengan digital graphics. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah media sederhana yang disebut dengan simple media, media sederhana, ya. Media yang dibuat dengan bahan, alat, cara, dan juga pemeliharaan yang juga sederhana. Jadi tidak perlu kita menggunakan peralatan-peralatan yang complicated, yang tidak perlu juga terhubung pada energi listrik. Kita bisa memanfaatkan alat bahan yang tersedia di tempat kita. Bahkan kita bisa merecycle beberapa peralatan bahan yang ada di tempat kita bisa rekayasa menjadi beberapa media yang sederhana yang juga sangat baik. Yang ketiga adalah, atau yang keempat adalah media realia. Itu media dari real, dari nyata, dari realitas. Itu media yang berawal atau berasal dari sumber alam. Kita sebagai manusia, sebagai pengajar, tidak perlu kita membuat, tidak juga perlu kita merekayasa, karena benda-benda yang kita lihat di alam, baik yang nyata maupun yang hidup ataupun yang mati, itu sesungguhnya bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Tentu dengan catatan adalah kita harus menggabungkan objek tersebut dengan adanya pesan. Sambil contoh misalnya, kalau ada batu yang tergeletak, pada saat itu batu itu sebagai objek biasa, benda biasa. Tapi ketika batu itu kita bawa ke kelas, kemudian guru menjelaskan tentang berbagai macam jenis batuan, maka guru sudah menjadikan batu tersebut sebagai media pembelajaran karena sudah menggabungkan antara pesan dalam bentuk suara, ya, ucapan guru tersebut, dengan objek dalam bentuk batunya sendiri. Bisa juga di lain waktu si batunya disimpan di dalam sebuah kotak, dikasih label dengan tulisan bahwa misalnya ini adalah batu apung. Nah, kalau kita gunakan di lain waktu yang sudah dikemas demikian rupa, maka itu pun juga sudah menjadi media pembelajaran karena sudah ada gabungan antara objek dengan label dalam bentuk tulisan. Nah, jadi sekali lagi ada 4 kelompok besar dari klasifikasi dari media pembelajaran tersebut. Kemudian, nah ini adalah contoh dari media sederhana, ya. Anda bisa lihat, ya, ini umumnya dibuat dari bahan-bahan yang apa adanya, bahan-bahan yang terkadang juga ada di sekitar kita bisa merekayasanya. Tentu yang paling penting adalah bagaimana kita harus menyesuaikannya dengan kebutuhan kita, kebutuhan anak, dan kebutuhan karakteristik dari materinya. Ini juga termasuk simple media, ya, media-media sederhana dan juga media-media grafis, karena sudah ada di antaranya beberapa dalam bentuk gambar, tulisan, lukisan, kertas, printing, dan seterusnya. Nah, yang penting Anda perlu ketahui adalah bagaimana sebenarnya kriteria dalam memilih media sederhana. Ya, media sederhana bukan berarti jelek, media sederhana bukan berarti tidak memiliki makna. Ini bisa jadi sangat penting dan sangat memberikan kontribusi terhadap belajarnya para siswa kita. Yang pertama adalah materialnya, bahannya. Bahan halus yang mudah diperoleh, bahkan juga bisa recycle dari bahan-bahan yang ada yang murah. Yang berikutnya adalah toolsnya. Alat yang digunakan juga sederhana dan dapat mudah dijumpai. Berikutnya adalah gampang dalam cara mengajarkannya, how to learn, how to teach, how to use. Gampang sekali dalam menggunakannya, sehingga guru-guru tidak perlu kita latih bagaimana cara menggunakan media tersebut. Yang berikut adalah gampang dalam perawatan dan pengemasan dan tidak ribet juga, namun bisa tahan lama. Nah, itulah yang paling penting, ciri-ciri dari yang disebut dengan media sederhana tadi. Supaya Anda dapat memahami, dan silakan para guru-guru yang kreatif, silakan Anda mengkreasi sendiri bagaimana cara kita di dalam mengembangkan sebuah media sederhana. Baik, sementara ini yang bisa kita sampaikan untuk bagian yang pertama. Kita akan jumpa lagi pada bagian yang kedua.
Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.